Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dapat rezeki banyak dan selalu sehat. Amin. Zaman dulu kala ada seorang petani memelihara angsa. Kemudian setelah beberapa kali bertelur, tiba-tiba ada satu angsa yang telurnya beda sendiri. Angsa yang satu ini bertelur emas, teman-teman. Bertelur emas. Jadi seminggu sekali angsa ini bertelur. Satu telurnya emas. Ketika bertelur, senang sekali petani itu. Apalagi untuk yang pertama kali, kemudian emas itu dia jual. Dan dia gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari yang selama ini dalam kesederhanaan. Yang semula makan tempe, sekarang bisa makan daging, bisa makan telur. Yang semula rumahnya jelek, sekarang bisa direnovasi. Begitulah dan seterusnya kehidupan sang petani tersebut menjadi lebih baik karena adanya telur emas tadi. Namun karena bertelurnya itu adalah seminggu sekali, maka sang petani itu menjadi bernafsu dan tidak sabar. Dia ingin itiknya itu atau angsanya itu bertelur sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya. Maka dia berpikir di dalam tubuh si angsa itu adalah sudah ada telurnya. Dia ingin kaya secepatnya. Dia akan sembelih angsa itu, kemudian dia ambil semua telurnya di dalam dan dia akan jual semuanya sehingga dia menjadi kaya raya. Akhirnya disembelihlah telur dari angsa tersebut. Ternyata apa yang terjadi, teman-teman? Ya, di dalam tubuh angsa itu tidak ada telurnya. Jadi menangislah si petani ini. Sekarang dia tidak mempunyai angsa itu lagi, dan angsa yang bertelur emas itu, dan dia tidak bisa menikmati telur emas lagi. Teman-teman, ini adalah cerita kuno, namun ini terkait dengan production and production capacity, P dan PC. P itu production, PC adalah production capacity. Apa itu production? Ya, production adalah hasil. Dalam hal ini adalah telur. Itu adalah hasil. Telur emas itu adalah hasil. Adapun PC atau production capacity itu adalah sang angsa. Jadi PPC, keseimbangan antara P dan PC ini kita bicarakan tentang keseimbangan antara production, yaitu hasil, yaitu emas, telur emas, dan production capacity adalah si angsa itu sendiri. Nah, teman-teman,
seringkali kita sebagai pribadi maupun sebagai pengusaha itu berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini, yaitu masalah produksi dan kemampuan untuk mencapai produksi itu. Jadi diri Anda dan gaji Anda kalau Anda bekerja. Jadi telur emas ini adalah gaji, bonus, insentif, reward, sedangkan PC atau kemampuan produksi itu adalah diri Anda sendiri. Kemampuan Anda, body Anda, otak Anda, dan daya analisis Anda itu P dan PC. Kalau Anda pengusaha, itu adalah omset dibandingkan dengan sumber daya yang Anda punya, kemampuan produksi, ya kan? Penjualan yang Anda inginkan, target yang Anda inginkan, dengan kemampuan mesin, kemampuan orang untuk mencapai penjualan tersebut. Oke teman-teman ya, jadi ada keseimbangan antara apa yang Anda pikirkan sebagai hasil dan sumber daya yang Anda miliki untuk memiliki kemampuan menghasilkan penjualan itu. Jangan ada kata serakah ya. Jangan ada nafsu di sini. Jangan ada ketidaksabaran. Baik pengusaha maupun karyawan itu akan menghadapi hal yang sama, yaitu pilihan antara mencetak hasil yang sebesar-besarnya dengan memelihara kapasitas produksi yang ada. Masalahnya kadang adalah waktu dan investasi. Terlalu banyak berpikir mengenai hasil kinerja yang disampaikan, hasil kinerja yang dikeluarkan, terlalu berfokus pada hasil kerja, biasanya akan melupakan pemeliharaan tentang kemampuan mendapatkan hasil tersebut. Terlalu kencang untuk mencari lembur, katakanlah seorang karyawan, maka dia akan ngoyo untuk memperoleh uang lembur. Terlalu bernafsu untuk memperoleh rupiah, maka karyawan itu akan bekerja terlalu larut malam, terlalu capek tenaganya, sehingga dalam jangka panjang ginjalnya kena. Dalam jangka panjang diabetesnya kena. Dalam jangka panjang stroke-nya kena. Seperti dalam gambaran tadi angsa, itu seperti angsa yang disembelih. Jadi apa gunanya uang sekian juta selama 5 tahun katakanlah lembur, tapi ketika dia kena ginjal, harga ginjal mungkin tidak ada harganya, karena itu sudah kerusakan yang parah. Di dalam perusahaan juga sama, karena semakin meningkat target produksi Anda,
maka yang dibutuhkan adalah investasi untuk memperoleh omset yang meningkat tadi. Investasi ini adalah membutuhkan pembiayaan atau membutuhkan dana. Kalau investasi ini menggunakan modal sendiri, mungkin tidak ada makan angsuran, makan bagi hasil ataupun bunga. Tapi kalau untuk beli mesin membutuhkan pinjaman bank, maka otomatis angsuran akan muncul dan akan membebani beban dari biaya operasional perusahaan. Apabila target produksi naik, berarti karyawan akan berada dalam kondisi tekanan untuk bekerja lebih larut, lebih lama dan lebih malam. Manajernya akan berpikir lebih keras dan kurang istirahat. Jadi ada efek-efek yang harus dipelihara seperti angsa tadi ya. Jadi production capacity itu harus dipelihara. Jadi tidak hanya menargetkan output ataupun penjualan ataupun omset ataupun laba yang diperoleh. Jadi kesimpulannya sama, baik itu pegawai ataupun pengusaha adalah PPC balance, production and production capacity balance. Jadi harus seimbang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.